Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi Papua Barat, merupakan salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang koordinasi perencanaan pembangunan daerah, serta menyusun atau menyiapkan rumusan kebijakan pembangunan daerah untuk ditetapkan oleh kepala daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Papua Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat terdiri dari 5 bidang dan 1 sekretariat. Masing-masing bidang terdiri dari 3 subbidang, salah satunya adalah subbidang pendataan yang berada di bawah tugas fungsi bidang perencanaan otonomi khusus. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terdapat beberapa isu strategis dalam unit kerja yang menjadi penghambat, antara lain 1. Kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas data untuk mendukung perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan lingkup otonomi khusus. 2. Terdapat OPD di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang belum memahami dan menjalankan sepenuhnya pembagian kewenangan urusan dalam penggunaan dana otsus. Dan 3. Belum tersedianya instrumen perencanaan khusus untuk pelaksanaan otonomi khusus di level provinsi, kabupaten kota, distrik, dan kampung. Dengan berpedoman pada masalah yang terjadi pada saat ini, maka solusi perbaikan yang dapat dilakukan pada aksi perubahan ini adalah implementasi Saiklas dalam Perencanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat atau Insos Papua Barat. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Matius Karding SSI, Kepala Subbidang Pendataan pada Bidang Perencanaan Otonomi Khusus Bapeda Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan ini akan menyampaikan laporan implementasi jangka pendek aksi perubahan latihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3 tahun 2022 dengan judul Inovasi Insos Papua Barat, implementasi Saiklas dalam Perencanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. Aksi perubahan ini dapat tercapai sesuai dengan rencana jangka pendek yang dilaksanakan selama 60 hari. Adapun capaian aksi perubahan setiap milestone dalam rencana jangka pendek adalah sebagai berikut. Pada tahapan ini, reformer terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan coach, mentor, dan kepala Bapeda terkait pelaksanaan aksi perubahan Insos Papua Barat guna mendapat dukungan. Langkah selanjutnya adalah sosialisasi aksi perubahan Insos Papua Barat bersama stakeholder internal. Dalam rangka penyamaan persepsi, selanjutnya reformer melakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal. Pelaksanaan koordinasi ini merupakan bentuk perkenalan atau sosialisasi kepada stakeholder eksternal tentang aksi perubahan Insos Papua Barat. Metode koordinasi yang dilakukan reformer yaitu dengan berkoordinasi pada saat rapat teknis bidang beserta OPD terkait, dan berkoordinasi dengan cara mengunjungi OPD terkait atau door-to-door. Pembentukan tim efektif atau tim kerja diawali dengan reformer berkoordinasi dengan bagian kepegawaian dalam rangka identifikasi anggota tim kerja, kemudian menyusun draft SK tim kerja, dan menyampaikan SK tim kerja kepada Kepala Bapeda untuk mendapatkan persetujuan Kepala Bapeda. Setelah SK tim kerja diterbitkan, selanjutnya reformer melakukan rapat bersama tim kerja untuk membahas rencana kerja tim, jadwal pelaksanaan, dan tahapan milestone selanjutnya. Pada tahapan ini, reformer bersama tim kerja mengumpulkan bahan-bahan atau referensi yang dibutuhkan dan menyusun draft gambar alur Insos Papua Barat. Draft gambar alur Insos Papua Barat merupakan kerangka utama bagi penyusunan petunjuk teknis Insos Papua Barat. Langkah selanjutnya, reformer berkoordinasi dengan mentor terkait draft gambar alur Insos Papua Barat guna mendapat koreksian dan persetujuan mentor untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan atau kepala Bapeda. Pelaksanaan kegiatan penyusunan draft petunjuk teknis Insos Papua Barat terbagi dalam 3 tahapan, berupa tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan review. Pada tahapan persiapan, reformer berkoordinasi dengan mentor dan subbidang perencanaan program, serta bersama-sama tim kerja menyiapkan bahan-bahan atau referensi yang akan digunakan dalam penyusunan petunjuk teknis Insos Papua Barat. Selanjutnya, pada tahapan pelaksanaan,
Reformer bersama tim kerja memulai penyusunan kerangka penulisan dan kemudian membagi tim dalam beberapa kelompok kecil untuk penulisan konsep atau isi dari masing-masing bab dan subbab petunjuk teknis Insos Papua Barat. Setelah penulisan bab dan subbab telah selesai dan disatukan, selanjutnya dilakukan review berupa koreksian ataupun improvisasi terhadap hasil penulisan. Kemudian reformer melakukan konsultasi draft petunjuk teknis Insos Papua Barat dengan mentor untuk memperoleh masukan dan persetujuan mentor. Setelah mendapatkan persetujuan oleh mentor, langkah selanjutnya adalah reformer melakukan konsultasi dengan stakeholder eksternal guna mendapatkan masukan dan dukungan agar petunjuk teknis Insos Papua Barat dapat diterapkan atau digunakan sebagai petunjuk teknis dalam proses perencanaan pembangunan Otsus oleh OPD Pengelola Dana Otsus Provinsi Papua Barat. Setelah petunjuk teknis Insos Papua Barat selesai disusun dan dikonsultasikan dengan stakeholder eksternal, selanjutnya, reformer melakukan evaluasi dan pelaporan berupa berkonsultasi dengan mentor dan coach terhadap pelaksanaan aksi perubahan Insos Papua Barat dan menyusun laporan aksi perubahan. Keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan akan mudah terukur dan memperoleh hasil yang lebih baik jika kita mampu mewujudkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait. Aksi perubahan ini telah memperoleh dukungan di antaranya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Marice Patiwailapia, Kepala BPS Provinsi Papua Barat, dengan ini memberi dukungan penuh terhadap aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Mateus Tahrin yang berjudul Implementasi Saikles dalam Perencanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat atau disingkat Insos Papua Barat. Semoga dengan adanya inovasi Insos Papua Barat ini dapat membantu OPD Pengelola Dana Otsus dalam menyusun perencanaan pembangunan Otsus yang lebih tepat sasaran, tepat tujuan, tepat manfaat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat, terlebih khusus orang asli Papua sebagai subjek dari otonomi khusus itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Salam sukses. Provinsi Papua Barat memberikan dukungan apresiasi yang sangat tinggi atas implementasi perubahan proyek perubahan ini dan karena terkait ini sangat butuhkan sangat sekali karena itu terkait dengan data orang asli Papua yang semua akan mendapat saya itu sampai di kampung-kampung karena ini sebagai alat ukur ini itu sangat penting. Dan ini hasil penelitian yaitu menjadi penting sekali. Hari ini orang bertanya-tanya berapa jumlah orang asli Papua. Yang itu yang menjadi penting karena dalam rangka Otsus Jilid 2 ke depan ini, memang kita tidak bisa bermain dengan itu. Kita punya perencanaan juga jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang harus betul-betul tidak lanjut. Karena harus didukung juga dengan data. Selama ini kita bilang bantu orang, tapi datanya juga tidak ada. Itu saya setuju. Oleh karena itu saya menganggap bahwa apa yang dilakukan dengan nama Insos Papua Barat ini sangat membantu sekali untuk kita harus mengukur sejauh mana dana Otsus itu bisa dapat dilaksanakan, sejauh mana. Karena kalau kita sudah punya sistem semua, kita akan ketahui by address dari mana. Oh, berapa tahun ini orang yang kita sekolahkan sekian, orang yang kita bantu sekian, orang yang kita di pelatihannya itu sekian. Jadi dengan adanya hal itu kan kita bisa ukur. Jadi betul. saya Legius Wanimbo, Kepala Bidang Perencanaan Otonomi Khusus Papua Provinsi Papua Barat, sebagai mentor dari saudara Mateus Tahrin mendukung aksi perubahan yang saat ini dilakukan, di mana Insos Papua Barat itu sangat
pengaruh implementasi dari Insos Papua Barat itu sangat berdampak bagi perencanaan, penganggaran khususnya Otsus di Papua Barat. Tentu berbasis data yang sudah tersistematis dan itu juga bisa dapat dipantau juga oleh pusat sehingga semua bisa terpantau dengan baik. Dengan demikian ini sangat-sangat dibutuhkan sebagai dasar untuk pelaksanaan otonomi khusus di Papua Barat. Selamat siang dan salam sejahtera. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Mateus Tahrin dengan jabatan Kasubit Pendataan pada Bapeda Papua Barat di bidang perencanaan otonomi khusus. Kami dari Biro Otsus memberikan dukungan sepenuhnya atas implementasi aksi perubahan dengan judul Insos Papua Barat. Implementasi SAIK dan dalam perencanaan otonomi khusus Provinsi Papua Barat. Aksi perubahan ini sangat memberi manfaat terutama dalam bidang perencanaan dengan harapan bahwa ada juknis atau indikator yang dapat mempermudah karena selama ini belum ada indikator atau juknis dalam perencanaan otonomi khusus. Shalom, saya Ivonela Krisna Wanggai, Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Administrasi Kependudukan Provinsi Papua Barat, dengan ini memberikan dukungan atas aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Mateus Tahrin dengan judul Implementasi SAIK Plus dalam Perencanaan Otsus atau Insos Papua Barat. Semoga dengan adanya gagasan ini dapat memberikan manfaat kepada OPD yang mengelola dana Otsus dalam hal perencanaannya sehingga pemanfaatan dana Otsus dapat tepat sasaran, tepat manfaat, dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua di Papua Barat. Demikianlah presentasi pelaksanaan aksi perubahan dalam jangka pendek. Selanjutnya dalam jangka menengah dan jangka panjang, Reformer berharap petunjuk teknis di Papua Barat dapat ditetapkan dalam peraturan gubernur dan petunjuk teknis di Papua Barat dapat digunakan dalam proses penetapan indikator perencanaan pembangunan otonomi khusus Provinsi Papua Barat. Sekian dan terima kasih.